Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran. Setelah lama kita tidak belajar bersama lewat video, maka melalui video kita kali ini kita akan melanjutkan materi-materi yang ada di semester kedua. Anak-anakku semua, dalam video ini kita akan memasuki bab selanjutnya, yaitu tentang sistem ekskresi manusia. Sebelumnya mungkin kalian sudah pernah mendengar sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem peredaran darah, sistem gerak, dan lain sebagainya. Sistem-sistem itu semuanya bertujuan untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu yang dibutuhkan oleh manusia. Misalnya, saya kasih analogi di sini. Nah, ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini bertujuan untuk mengolah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita untuk menjadi sari-sari makanan. Nah, kemudian ada sistem pernafasan. Sistem pernafasan bertujuan untuk mengambil oksigen dari luar untuk dimasukkan ke dalam tubuh kita. Nah, setiap sistem ada organnya masing-masing sendiri, seperti pencernaan ada kerongkongan, ada lambung, ada usus, dan lain sebagainya. Pernafasan ada paru-paru, ada tenggorokan, hidung, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kedua zat ini, sari-sari makanan dan oksigen, ini dibutuhkan oleh siapa? Zat ini dibutuhkan oleh seluruh sel-sel tubuh. Untuk apa? Untuk melakukan kerja. Jadi, sel bekerja membutuhkan energi. Energi didapat dari mana? Energi didapat dari sari-sari makanan dan oksigen yang dihasilkan dari sistem pencernaan dan sistem pernafasan. Kemudian, untuk membawa sari-sari makanan ini sampai ke sel-sel tubuh, membawa oksigen ini sampai ke sel-sel tubuh, maka di sini yang berperan adalah sistem peredaran darah. Nah, kemudian setelah kedua zat ini masuk ke sel-sel tubuh dan digunakan sel tubuh untuk menghasilkan energi untuk beraktivitas, maka seperti layaknya kalau kita melihat kendaraan bermotor, mesti mengeluarkan zat sisa atau zat buang. Nah, sel ini akan menghasilkan zat sisa. Nah, zat sisa ini harus dikeluarkan keluar tubuh karena dia tidak berguna bagi tubuh manusia. Nah, sistem yang bertugas untuk mengeluarkan zat sisa ini keluar tubuh, sistem ini disebut dengan sistem ekskresi yang akan kita pelajari pada video ini. Jadi, sebagai pengantar, sistem ekskresi adalah sistem yang bertugas untuk membuang atau mengeluarkan zat-zat sisa dari dalam tubuh keluar tubuh. Baik anak-anakku semua, mari kita lihat. Tentu yang namanya sistem ekskresi ada organ-organ pendukungnya. Nah, baik, kita langsung saja. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahi kita manusia, tubuh kita ini dengan sistem yang komplit. Kemudian di sini kita lihat bahwa Allah telah memberi kita kelengkapan dengan memberi sistem pengeluaran selain sistem-sistem tadi. Nah, agar kita dapat memahami bagaimana terbentuknya zat sisa, mari kita lihat bagian di bawah ini. Saya perkecil. Kita lihat kegiatan di dalam sel tadi dinamakan dengan metabolisme. Zat sisa yang dikeluarkan oleh sel itu disebut dengan zat sisa metabolisme. Kita lihat di sini, hati, organ hati melakukan berbagai macam fungsi. Salah satunya adalah pemecahan hemoglobin dari sel darah yang telah tua, pemecahan asam nukleat, dan pemecahan protein. Nah,
Kemudian dari tubuh melalui kegiatan metabolisme ini tadi, baik di hati maupun di tubuh, dari sel tubuh menghasilkan karbon dioksida dan air. Jadi zat yang dikeluarkan dari tubuh kita itu ada urea, ada asam urat, ada bilirubin, ada air dan karbon dioksida. Kemudian siapa yang bertugas untuk mengeluarkannya? Ada ginjal, kulit, paru-paru. Ginjal bertugas mengeluarkan urea, asam urat, bilirubin, air, kemudian diolah menjadi satu menjadi yang namanya urin dan kita keluarkan. Kemudian kulit mengeluarkan apa? Kulit mengeluarkan kelebihan air melalui dinamakan keringat. Kemudian paru-paru mengeluarkan apa? Mengeluarkan karbon dioksida dan juga air. Jadi air dikeluarkan bisa melewati ginjal dalam bentuk urin, dikeluarkan dari kulit dalam bentuk keringat, dan dikeluarkan dari paru-paru dalam bentuk uap air. Tentu yang dominan adalah ginjal. Nah, anak-anakku semua, itu tadi adalah sekilas penjelasan yang dapat kalian baca di buku kalian. Nah, kita langsung menuju ke organ-organ pembentuknya. Jadi, kita tuliskan di sini, organ-organ pendukung sistem ekskresi itu nanti ada 4. 1 ada ginjal, kedua ada paru-paru, ketiga ada kulit, keempat ada hati. 4 organ inilah yang bertugas sebagai organ-organ penyusun sistem ekskresi dengan mengeluarkan zat sisa masing-masing. Ginjal disebut urin, paru-paru karbon dioksida dan uap air, kulit mengeluarkan keringat, hati nanti mengeluarkan zat yang dinamakan empedu. Lebih jelasnya mari kita bahas satu persatu. Mungkin di bab ini kita akan membahas ginjal dulu. Nanti untuk 3 organ yang lain kita akan bahas di video selanjutnya. Baik, ginjal yaitu organ yang terletak di pinggang kita. Bentuknya kecil, ada di sebelah kanan dan kiri. Apa sih fungsi ginjal? Ginjal berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel, dari seluruh tubuh. Kalau orang yang mengalami gangguan ginjal atau ginjalnya bermasalah, maka ginjal tersebut tidak bisa menyaring darah. Maka ada istilahnya yaitu cuci darah. Jadi peranan ginjal ini sangat penting. Kita dapat menjaga fungsi ginjal kita dengan cara apa? Dengan cara meminum air yang cukup. Jangan sampai kekurangan minum air, karena kekurangan minum air dapat mengganggu fungsi ginjal. Nah, kita lihat. Jadi fungsi ginjal adalah menyaring darah. Kita lihat di sini. Nah, ginjal ada di sini. Sebelah kiri dan kanan. Bentuknya kecil, seukuran biji kacang. Kemudian kita lihat penampakan ginjal. Nah, ginjal kalau dibelah menjadi seperti ini. Ginjal terbagi menjadi 3 bagian. Yang sebelah luar disebut dengan korteks. Kemudian sebelah dalam ini disebut dengan medula. Dan yang terakhir ini disebut dengan pelvis. Kemudian ada saluran ureter. Saluran ureter ini nanti yang akan menuju ke kandung kemih, tempat penyimpanan urin sementara. Jadi ada 3 bagian ginjal, sebelah luar korteks, kemudian ada medula atau sumsum ginjal, kemudian ada pelvis. Nah, kita lihat penampakan ini, kalau kita bawa di sini, ini tadi korteks, kemudian ini adalah medula. Nah, di antara korteks dan medula ini ada sel-sel ginjal. Sel-sel ginjal berbentuk seperti ini. Ini kemudian panjang seperti ini dan ini menuju ke pelvis. Nah, sel-sel ginjal kita lihat seperti ini. Ini dapat kita ibaratkan kepalanya. Kemudian ada saluran-saluran berlekuk-lekuk kemudian membentuk lengkungan, kemudian melekuk-lekuk lagi, kemudian ke sini. Nah, saluran ini yang pertama yang seperti kepala ini disebut dengan glomerulus.
Nah, ini disebut dengan glomerulus. Nah, glomerulus ini terbungkus oleh yang namanya adalah kapsula Bowman. Jadi ini ada glomerulus terbungkus dengan kapsula Bowman. Kemudian ada saluran-saluran lagi, saya besarkan lagi agar lebih jelas. Nah, ini saluran ini dipisahkan oleh lengkungan. Jadi saluran antara glomerulus dan sebelum lengkungan atau yang sebelah sini, ini disebut dengan tubulus contortus proximal atau biasa disebut dengan tubulus proximal. Kemudian ada lengkung ini disebut dengan lengkung Henle. Kemudian saluran setelah lengkung ini disebut dengan tubulus contortus distal atau tubulus distal. Jadi arah urutannya dari glomerulus, tubulus proximal, lengkung Henle, kemudian tubulus distal. Nah, kemudian baru menuju ke ureter dan selanjutnya menuju ke kandung kemih. Jadi kalau kita gambarkan ada glomerulus, kemudian glomerulus bercabang berlekuk-lekuk lagi. Nah, kita gambarkan seperti ini. Nah, ini ada glomerulus. Ini adalah tubulus proximal dan di sini adalah tubulus distal. Nah, ini adalah urutannya: glomerulus, tubulus proximal dan tubulus distal. Tiap-tiap bagian ini nanti punya peran-peran sendiri dalam melakukan fungsi ginjal, yaitu menyaring darah. Baik, kita lihat. Kita ke bawah. Sel ginjal atau biasa disebut nefron tersusun atas ini tadi. Ada yang namanya badan Malpighi. Badan Malpighi merupakan glomerulus yang dibungkus oleh kapsula Bowman. Jadi glomerulus yang dibungkus oleh kapsula Bowman ini tadi, kita kembali, ini glomerulus dibungkus kapsula Bowman. Secara umum bagian ini disebut dengan badan Malpighi. Kemudian kita lihat sebentar ke atas sedikit. Nah, kemudian setelah itu ada saluran yang panjang sekali dan berlekuk ini disebut dengan medulla renalis. Nah, saluran-saluran ini tadi ada yang kita sebut dengan tubulus proximal, yaitu antara glomerulus dan sebelum lengkung Henle. Lengkung Henle tadi yang melengkung, dan sesudah lengkung Henle disebut dengan tubulus distal. Kemudian sekarang mari kita lihat bagaimana proses terjadinya urin. Oke. Baik, di sini kita lanjutkan. Kita masuk ke sini. Proses pembentukan urin. Jadi secara umum tadi kita bisa lihat darah masuk ke ginjal, di ginjal disaring. Nah, setelah disaring, darah menjadi bersih dan kotorannya dikeluarkan dengan disebut dengan urin. Kita lihat alur pembentukan urin. Yang pertama adalah tahapan filtrasi. Nah, tahapan filtrasi ini darah masuk ke glomerulus. Dari seluruh tubuh darah masuk ke glomerulus. Nah, darah yang dari seluruh tubuh itu disebut dengan darah kotor. Karena apa? Dalam darah tersebut terdapat banyak sekali
zat-zat lain yang terkandung dalam darah tersebut, yaitu zat-zat dari sisa-sisa metabolisme baik dari sel-sel tubuh maupun dari hati tadi. Nah, setelah masuk darah dari seluruh tubuh masuk dan disaring, maka hasil saringan itu menjadi filtrat. Nah, hasil penyaringan itu tadi disebut dengan filtrat. Ada apa saja? Di filtrat tersebut ada urobilin, ada urea. Urobilin ini dari hati, urea, ada glukosa, ada air, ada asam amino, ada ion-ion seperti ada ion natrium, ion kalsium, ion kalium dan kalsium serta klor. Nah, filtrat ini atau hasil penyaringan ini disebut dengan urin primer. Nah, jadi kita bisa simpulkan tahapan yang pertama itu adalah filtrasi. Ini terjadi di glomerulus. Apa itu filtrasi? Adalah penyaringan darah. Nah, hasilnya disebut dengan urin primer atau bisa disebut juga dengan filtrat glomerulus. Oke. Kita lihat kembali ke sini. Jadi dalam urin primer atau filtrat glomerulus tadi masih banyak zat-zat yang terkandung seperti urobilin, urea dan lain sebagainya. Kemudian setelah dari glomerulus, si urin primer ini akan dibawa ke tahap selanjutnya, yaitu tahap reabsorpsi yang terjadi di tubulus proksimal. Reabsorpsi artinya yaitu menyerap kembali. Ya, jadi dari urobilin, urea, glukosa dan lain sebagainya tadi, beberapa zat akan diserap kembali. Kenapa diserap kembali? Karena zat-zat tersebut masih diperlukan oleh tubuh. Nah, apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh? Ada glukosa, asam amino, ion kalium, dan zat-zat lain akan diangkut dari sel dan kemudian ke pembuluh darah kapiler dan dikembalikan ke tubuh. Sedangkan urea sedikit diserap dan sisanya dikeluarkan. Nah, setelah diserap maka ada zat-zat yang tertinggal. Zat-zat yang tertinggal itu disebut dengan urin sekunder. Apa saja yang masih terkandung di urin sekunder tadi? Ada air, garam, urea, dan urobilin. Urobilin ini nanti yang akan memberikan warna kuning pada urin. Nah, sedangkan urea menimbulkan bau pada urin. Jadi kenapa urin kita berwarna kuning? Karena ada urobilin di situ, zat urobilin. Dan kenapa urin kita bau? Karena di situ ada urea. Nah, berarti kita bisa tuliskan di sini fase yang kedua yaitu reabsorpsi terjadi di tubulus proksimal. Reabsorpsi adalah penyerapan kembali, yaitu zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh akan diserap kembali, sedangkan zat yang tidak dibutuhkan akan lanjut dalam proses ini. Nah, hasilnya atau zat-zat yang masih tertinggal tadi disebut dengan urin sekunder atau bisa disebut dengan filtrat tubulus. Di glomerulus hasilnya urin primer, masuk ke tubulus proksimal reabsorpsi, hasilnya menjadi urin sekunder. Si urin sekunder ini nanti akan dimasukkan ke tubulus distal. Kita lihat. Di tubulus distal terjadi proses ketiga yaitu augmentasi. Nah, augmentasi yaitu proses penambahan zat-zat yang tidak diperlukan ke tubuh ke dalam urin sekunder. Jadi setelah urin sekunder ini ditambahi lagi zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Nah,
zat-zat lain yang tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, setelah dicampur dengan zat yang tidak diperlukan tubuh, maka hasilnya menjadi urin sesungguhnya. Ini adalah urin yang kita keluarkan. Selanjutnya urin ini disalurkan ke pelvis, kemudian masuk ke ureter, dan ditampung sementara di kandung kemih. Di proses yang ketiga adalah augmentasi di tubulus distal, yaitu penambahan zat yang tidak diperlukan tubuh. Nah, hasilnya tadi disebut dengan urin sesungguhnya. Oke. Jadi ini anak-anakku semua, proses pembentukan urin di dalam ginjal, tepatnya di nefron atau sel ginjal. Pertama di glomerulus, jadi filtrasi penyaringan darah. Hasil penyaringan itu disebut urin primer atau filtrat glomerulus. Urin primer kemudian dioper ke tubulus proksimal, terjadi fase kedua yaitu reabsorpsi, penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh. Nah, setelah diserap, zat yang masih tertinggal disebut dengan urin sekunder. Urin sekunder kemudian dioper lagi ke tubulus distal, terjadi proses ketiga yaitu augmentasi, yaitu penambahan zat yang tidak diperlukan tubuh. Hasilnya menjadi urin sesungguhnya. Nah, setelah menjadi urin sesungguhnya ini, dia akan dibawa ke pelvis, dari pelvis ke ureter, dan ke kandung kemih. Setelah itu baru ke uretra dan dikeluarkan. Baik anak-anakku semua, mungkin untuk video kita kali ini kita hanya membahas satu organ ekskresi dulu, yaitu ginjal. Ingat, masih ada 3, yaitu hati, kulit, dan paru-paru. Jadi anak-anakku semua, untuk lebih jelasnya silahkan bukunya dibaca untuk memahami proses pembentukan urin. Baik anak-anakku, tetap semangat belajar dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kemudahan dan kelancaran dan kesehatan. Saya akhiri video ini. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.